never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Lautaro Martinez menjadi salah satu pemain kunci yang angkat bicara usai kemenangan dramatis Inter atas Urawa Red Diamonds. Dalam wawancara bersama Das usai laga yang berlangsung di Seattle, sang kapten menekankan pentingnya sikap mental dan semangat juang dalam kompetisi yang berat seperti ini. Kami sudah bilang sejak laga pertama, dan juga di awal turnamen, bahwa semua pertandingan akan berjalan seperti ini, ujar Lautaro yang mencetak gol indah untuk menyamakan skor menjadi 1-1 sebelum Inter membalikkan keadaan di menit akhir. Saya datang dari Amerika Selatan dan tahu bagaimana tim-tim di sana bermain, dengan hati dan keberanian. Kami sebagai tim harus meningkatkan kebanggaan, tetap rendah hati, dan siap untuk menderita. Lautaro pun menyesalkan gol tunggal yang bersarang di gawang Inter. Sayang sekali kami kebobolan dari satu-satunya tembakan lawan. Itu hal yang perlu kami perbaiki. Sekarang tinggal satu laga lagi di fase grup, dan kami harus lebih fokus. Ketika ditanya apakah Inter kadang kehilangan kerendahan hati, Lautaro menampiknya namun mengakui perlunya kerja keras ekstra. Bukan soal tidak rendah hati, tapi kami harus bisa menyamakan semangat. Kualitas kami kadang menurun ketika menghadapi tim yang bermain dengan hati, berlari tanpa henti, dan bertahan dengan baik. Kami harus rela mengotori tangan, karena itu yang membuat perbedaan. Tapi kami tetap tim yang rendah hati, kalau tidak, kami tidak akan bisa menjuarai banyak trofi dalam beberapa tahun terakhir. Soal gol spektakuler yang ia cetak, Lautaro mengaku tidak sepenuhnya sadar prosesnya. Saya tidak tahu, saya tidak melihatnya dengan jelas. Tapi saya sudah mengantisipasi bola itu dan berkata pada diri sendiri, ini kesempatan saya. Ketika kamu sudah membayangkannya dan benar-benar menginginkannya, semuanya terasa lebih mudah. Dengan kemenangan ini, Inter menjaga peluang untuk lolos dari fase grup dan membangun momentum positif di ajang Piala Dunia antar klub. Inter Milan meraih kemenangan dramatis atas Urawa Red Diamonds di laga kedua fase grup Piala Dunia antar klub, berkat gol penentu dari pemain muda, Valentin Carboni. Usai pertandingan, Carboni mengungkapkan kebahagiaannya dalam wawancara emosional. Saya sangat senang dengan kemenangan ini karena kami memang pantas mendapatkannya dan kami harus menang untuk terus bermimpi, ungkap Carboni. Gol yang dicetaknya di menit-menit akhir menjadi penentu langkah Inter di turnamen ini. Ini adalah emosi yang luar biasa karena dalam beberapa bulan terakhir saya banyak menderita. Masa-masa itu sangat sulit bagi saya. Gol ini saya dedikasikan untuk keluarga dan pacar saya yang selalu mendukung saya. Sekarang saya sangat bahagia. Ketika ditanya tentang motivasi yang mendorongnya selama masa sulit, Carboni menyebut kecintaannya pada sepak bola sebagai alasan utama. Saya pikir gol ini adalah hadiah untuk semua usaha yang telah saya lakukan dalam beberapa bulan terakhir. Yang memotivasi saya adalah terus bermain sepak bola, karena ini adalah hal yang saya lakukan sejak kecil. Momen setelah mencetak gol pun begitu menyentuh, karena ia terlihat sangat emosional. Saya sedikit terharu karena saya sudah banyak menderita. Ini adalah hadiah indah untuk saya dan juga untuk tim. Pemain muda Argentina itu juga memuji peran Lautaro Martinez sebagai panutan di dalam tim. Bagi saya, dia adalah contoh besar. Sekarang saya bisa melihat dari dekat betapa besar rasa lapar dan semangat juangnya. Saya berusaha mengikuti apa yang dia lakukan dan menyerap mentalitasnya. Soal target di turnamen ini, Carboni menjawab dengan penuh kerendahan hati. Target saya adalah terus berlatih dan siap bila pelatih membutuhkan. Saya masih dalam proses pemulihan dan itu belum selesai. Tapi jika pelatih butuh, saya siap melakukan yang terbaik. Alessandro Bastoni turut menyuarakan rasa lega dan semangat juangnya usai Inter Milan memetik kemenangan penting atas Urawa Red Diamonds di laga kedua fase grup Piala Dunia antar klub. Dalam wawancara bersama DAZN, bek andalan Nerazzurri itu menekankan pentingnya hasil ini untuk moral tim. Kami berhasil melepaskan beban besar, sudah cukup lama kami tidak merasakan kemenangan, dan kami sangat ingin kembali merasakan sensasi 3 poin, ujar Bastoni. Kami mengendalikan permainan seperti saat melawan Monterrey, tapi kembali kebobolan lebih dulu. Saya sangat bangga dengan semangat tim ini. Dengan kemenangan ini, kami bisa bermain lebih lepas dan tenang. Sejak awal, kami selalu bermain dengan fokus penuh di kompetisi ini. Bastoni juga mengakui adanya kelelahan fisik setelah musim yang panjang dan intens. Itu tak terhindarkan, musim ini sangat melelahkan. Tapi kami tidak datang ke sini untuk liburan. Kami ingin membawa nama besar Inter dan tampil maksimal di turnamen ini. Terkait pelatih baru Christian Chivu yang baru mengambil alih tim, Bastoni memberikan pandangan positif.
Pelatih baru datang belum lama ini, jadi belum ada cukup waktu untuk menanamkan ide-ide baru. Tapi dia langsung masuk ke ruang ganti dengan tekad besar, dan sangat fokus pada aspek mental pemain. Dia orang yang luar biasa, dan kami senang memilikinya di sini. Inter Milan sukses mengamankan 3 poin krusial dalam laga kedua fase grup Piala Dunia antar klub melawan Urawa Red Diamonds. Usai pertandingan, bek sayap Nerazzurri Carlos Augusto menyampaikan pandangannya kepada DAZN, menyoroti kerja keras dan keberanian timnya dalam membalikkan keadaan. Kami tahu mereka adalah tim yang terorganisir dan sangat disiplin. Setelah mereka mencetak gol, mereka bertahan dengan sangat baik. Tapi kami bermain dengan keberanian dan punya keinginan besar untuk menang, ujar Carlos. Kami sebenarnya bisa bermain lebih baik, tapi yang paling penting adalah kemenangan. Pemain asal Brasil itu juga memberikan apresiasi khusus kepada Valentin Carboni, pencetak gol penentu kemenangan Inter. Kami tahu betapa beratnya pulih dari cedera seperti yang dia alami. Dia sudah bekerja keras, bahkan berlatih sendiri. Dia pantas mendapatkan gol itu dan telah membantu kami meraih kemenangan penting ini. Carlos juga mengakui kelelahan fisik dan mental yang dirasakan skuad Inter setelah musim yang panjang. Wajar kalau kami merasa lelah, baik secara fisik maupun mental, setelah musim yang begitu panjang. Sekarang kami harus mulai bersiap menghadapi pertandingan berikutnya melawan River Plate, tim kuat asal Amerika Selatan. Inter Milan memetik kemenangan penting atas Urawa Red Diamonds dalam laga kedua fase grup Piala Dunia antar klub. Bek serba bisa Matteo Darmian menjadi salah satu pemain yang memberikan komentarnya usai pertandingan, saat diwawancarai oleh DAZN. Tidak ada pembicaraan khusus saat jeda babak pertama, ujar Darmian ketika ditanya soal reaksi tim di ruang ganti. Kami hanya saling mengingatkan untuk terus melakukan apa yang sudah kami lakukan di lapangan, dengan mengalirkan bola lebih cepat. Tidak mudah karena mereka bertahan sangat rapat, tapi kami menciptakan peluang dan berhasil membalikkan keadaan dari ketertinggalan yang sebenarnya tidak pantas. Menurut Darmian, kemenangan ini bisa menjadi suntikan semangat penting bagi tim. Inter harus selalu menjadi protagonis dan itu juga yang kami inginkan di Piala Dunia antar klub. Hari ini kami butuh 3 poin dan kami terus percaya hingga akhir. Sekarang kami siap untuk laga terakhir yang sulit melawan River Plate, tapi kami ingin lolos dari grup. Darmian juga mengomentari pendekatan yang dibawa oleh pelatih baru Christian Cifu, yang menggantikan Simone Inzaghi di awal turnamen ini. Pelatih mencoba membawa beberapa ide baru yang ia yakini, dan kami siap beradaptasi serta berkembang bersama. Dari sisi manusiawi, dia juga sangat terbuka dalam berdialog. Sebagai mantan pemain hebat, dia tahu bagaimana membangun hubungan yang sehat antara pelatih dan pemain. Lautaro Martinez dan Valentin Carboni menjadi pahlawan dalam kemenangan 2-1 atas Urawa Red Diamonds, yang membawa Inter ke puncak klasemen grup E bersama River Plate, yang di laga lain ditahan imbang 0-0 oleh Monterrey. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, ini adalah kemenangan pertama Inter setelah 46 hari tanpa selebrasi, sejak gol dramatis Francesco Acerbi di menit ke-93 ke gawang Barcelona. Menariknya, seperti saat itu, kemenangan atas Urawa juga dipastikan lewat gol kaki kanan dari pemain kidal, kali ini oleh Carboni di menit-menit akhir. Laga yang digelar di Seattle ini berlangsung dalam atmosfer yang disebut sangat Inggris oleh media Italia. Meskipun tidak semegah momen lawan Barcelona, kemenangan ini tetap sangat berarti karena memperbaiki posisi Inter di klasemen dan membawa mereka semakin dekat ke babak 16 besar. Gazzetta menyoroti bahwa meski menang, Inter masih belum sepenuhnya pulih dari bayang-bayang kegagalan di final Liga Champions di Munich. Hal itu tergambar dari momen-momen akhir laga melawan Urawa, di mana gol penentu justru lahir dari para pemain muda seperti Carboni dan Suchik, dua nama yang tak ikut mengalami trauma kekalahan dari PSG. Mungkin disitulah letak rahasianya, para pemain dengan kepala yang masih ringan dan bebas tekanan, tulis Gazzetta. Dan justru mereka yang kini menjadi pembeda dalam perjalanan Inter di turnamen ini. Dengan satu laga tersisa melawan River Plate, Inter kini berada di posisi yang menguntungkan untuk mengamankan tiket ke babak gugur dan terus melangkah lebih jauh di Piala Dunia antar klub. Setelah tampil cukup menjanjikan dalam beberapa menit terakhir saat menghadapi Monterrey, winger anyar Inter, Luis Enrique, justru tampil mengecewakan dalam laga perdananya sebagai starter melawan Urawa Red Diamonds. Penampilannya menuai kritik, termasuk dari Corriere dello Sport, yang menyoroti minimnya kontribusi pemain asal Brasil itu. Luis Enrique seharusnya bisa memanfaatkan absennya Denzel Dumfries untuk mengambil alih sisi kanan serangan Nerazzurri.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Corriere menulis bahwa sang pemain gagal memanfaatkan kesempatan emas tersebut untuk menunjukkan kualitasnya. Masalah utamanya bukan hanya pada kondisi fisik yang belum optimal, tetapi juga pada ketidakmampuannya dalam duel 1 lawan 1. Enrique tidak mampu melewati lawan, gagal menciptakan keunggulan jumlah pemain, dan tidak memberikan dampak berarti, baik saat bermain melebar maupun saat mencoba menusuk ke tengah. Satu-satunya momen positif datang ketika ia menciptakan peluang yang kemudian disia-siakan oleh Henrikh Mkhitaryan, yang melepaskan tembakan melebar. Namun secara keseluruhan, performa ex-Marseille itu dinilai jauh dari memuaskan. Pelatih Christian Chivu pun menariknya keluar 5 menit sebelum laga usai dan memasukkan Petar Suchik. Situasi ini juga membuat tim pelatih mulai mempertimbangkan pemulihan Dumfries, yang hingga kini belum tampil di Piala Dunia antar klub karena mengalami kelelahan otot menjelang laga kontra Monterrey. Meskipun debutnya sebagai starter belum berhasil, Luis Enrique diyakini masih akan mendapat kesempatan lain. Namun jelas, pemain sayap asal Brasil itu membutuhkan waktu untuk beradaptasi, baik dengan sistem permainan baru maupun dinamika tim Inter saat ini. Inter Milan terus bergerak aktif di bursa transfer musim panas ini. Menurut Corriere dello Sport, langkah berikutnya yang sedang difinalisasi adalah perekrutan striker asal Parma, Angelo Anbonni. Kesepakatan sudah semakin dekat dengan nilai transfer dipatok di angka 25 juta euro. Inter, melalui Presiden Giuseppe Marotta, mencoba menutup kesepakatan dengan tawaran 22 juta euro sebagai harga dasar ditambah bonus-bonus. Namun pihak Parma ingin kepastian untuk menerima seluruh nilai 25 juta euro secara penuh. Saat ini, kedua klub tinggal menyepakati formula akhir transfer. Inter menawarkan skema pinjaman berbayar dengan kewajiban membeli di akhir masa peminjaman. Sebagai bagian dari kesepakatan, kemungkinan Sebastiano Esposito akan bergabung ke Parma. Pemain muda itu dihargai sekitar 7 hingga 8 juta euro. Setelah transfer Bonni, fokus Inter akan bergeser ke sektor penjualan pemain. Esposito bukan satu-satunya yang akan dilepas, menyusul kepergian Marco Arnautovic dan Joaquin Correa yang sudah lebih dulu meninggalkan klub. Menurut Corriere, nama-nama seperti Hakan Calhanoglu, Davide Fratesi, dan Christian Aslani juga berada dalam daftar jual. Setidaknya 2 diantaranya dipastikan akan hengkang. Nasib Mehdi Taremi juga belum pasti. Kepergiannya dinilai penting untuk membuka jalan bagi Inter mendekati target utama di lini depan, yakni Rasmus Højlund. Di sektor pertahanan, situasi belum stabil karena masa depan Jan Bisek dan Francesco Acerbi masih digantung. Sementara itu, untuk posisi bek tengah baru, Inter masih memprioritaskan bakat muda dari Parma, Giovanni Leoni, meski menghadapi hambatan dari klub pemilik dan juga persaingan ketat dari AC Milan. Leoni tetap lebih disukai ketimbang opsi lain seperti Mosquera. Dengan sejumlah perombakan besar yang direncanakan, Inter tampaknya benar-benar serius melakukan regenerasi skuad demi menghadapi musim kompetitif yang akan datang.